Buddha Gotama apakah meninggal karena makan daging? Jadi ya Sukaramadana itu artinya makanan ini lembut. Madana itu bisa lembut artinya ya. Sukara itu bisa daging babi. Jadi sukara itu biasanya dalam Pali itu adalah babi. Tapi ada interpretasi yang lain. Tetap di kitab juga yang menginterpretasi ya, bukan orang-orang zaman sekarang bukan. Jadi itu bukan daging babi. Ya. Yang satu interpretasinya adalah daging babi muda. Ya. Anak babi, ya berarti dia masih lembut gitu ya dagingnya itu. Nah itu satu berarti beneran daging. Yang kedua itu adalah jamur truffle. Truffle? Nah, jadi berarti nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Cuma jamur ini ya kalau zaman dulu katanya itu harus babi yang cari. Jadi biasanya dia ada di apa ya di tempat dingin gitu ya. Nah dia ketutup es atau ketutup tanah. Jadi si babi ini dia bisa cium bau jamur ini. Nah jadi dulu itu hanya babi yang bisa tahu bahwa itu ada jamur di situ. Nah dia korek tanah. Nah cuma belakangan katanya zaman sekarang itu anjing juga dilatih untuk bisa mengidentifikasi jamur itu ya. Nah, jadi jamur ini di dalam tanah katanya ya. Ya sangat mahal. Jadi eh, jadi ada dua interpretasi di dalam Tipitaka apakah itu jamur atau itu daging babi ya. Tapi memang sih karena makan itu Buddha parinibbana. Tapi sebetulnya Buddha bilang eh, si orang yang terakhir berdana makanan terakhir Buddha sebelum parinibbana ya. Ada dua orang di dalam hidup ini yang kebajikannya luar biasa karena berdana makanan yaitu yang pertama berdana itu sebelum Buddha mencapai pencerahan. Jadi berarti si siapa itu namanya? Sujata ya. Dana nasi itu ya, nasi susu. Nah, karena itu kan beliau mencapai sama Sang Buddha. Nah, ini makanan pertama ya di awal. Terus makanan penutup terakhir sebelum Buddha Mahaparinibbana yang didanain oleh si ini ya pemburu kalau nggak salah ya. Jadi karena takutnya pemburu ini kan merasa bersalah. Oh karena dana saya ini Buddha Parinibbana gitu. Tapi Buddha bilang enggak. Dua orang ini itu berdana luar biasa karena yaitu pada saat sebelum mencapai pencerahan dan sebelum parinibbana. Ya. Tapi sesungguhnya yang terjadi itu adalah kama buruk Buddha. Ya. Pertama, kamanya udah mau habis ya. Karena kan ya udah di penghujung usianya ya. Yang kedua juga memang ada kama buruk yang berbuah sehingga membuat Buddha itu tuh diare parah gitu. Kayak sampai berdarah-darah gitu ya. Nah itu sebetulnya kuncinya bukan karena makanannya. Gitu ya, tapi karena memang kama buruk Buddha itu. Ya contohnya kayak kita deh. Kadang kita makan daging yang sama. Eh, hari ini oke-oke aja. Besok makan sembelit misalnya. Atau hari ini oke, besok misalnya BAB, buang-buang ya, diare. Padahal makanan yang sama. Kadang kondisi perut kita ya, juga karena kama kita, kita bisa bilang. Ya orang-orang makan semua daging oke, kita makan kita problem. Nah, begitu juga sayur ya, kita makan oke, orang lain problem dan lain sebagainya. Makanya ada istilah apa? Makanan itu ya obat bagi satu orang, racun bagi yang lain katanya gitu ya. Nah, ini sebetulnya tergantung kama dan ya mungkin kecocokan kita ya. Tapi Buddha selama ini makan daging nggak masalah. Nah, memang ini sedang lagi kama buruk aja berbuaya makan daging ini jadinya diare parah.